Oke guys, kita akan ngelanjutin ya kemarin ya. Sesuai sama pertanyaannya di sini kita mau mencari gaya Coulomb ya, karena itu yang kuis A itu adalah tentang gaya Coulomb. Itu yang pertama kita cari adalah kita perlu menentukan dulu tanda yang ada di situ ya, ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, setelah kita dapetin si positif negatifnya, baru kita cari arahnya gitu ya. Jadi misalnya di sini A itu sama B itu diapain gitu. Makanya itu yang ditanyakan adalah seperti itu. A ini positif, B-nya negatif. So, A sama B itu tarik-menarik, A-nya ditarik B, B-nya ditarik A, gitu ya. B sama C gimana? B-nya ditarik C, C-nya ditarik B, gitu ya. Kalau kanan kiri saya yakin kamu udah tahu dong ya. Oke. Nah, yang dicari di sini adalah besar gaya Coulombnya berapa, muatan B diapain sama muatan A. Ya, kita cari yang mudahnya dulu dong. Muatan B diapain sama A. Muatan B ditarik A ke kiri. Jadi kalau gitu kita isi muatan B ini ditarik oleh muatan A ke kiri. Oke. Terus ini juga sama, Q B Q C berapa, muatan B diapain, muatan C kemana? Muatan B ditarik C ke kanan. Oke. Muatan B ditarik muatan C ke kanan. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kita baru cari angkanya. Gitu. Ya sebenarnya sih boleh aja cari angkanya dulu. Tapi kenapa cari angkanya dulu kalau misalnya ada yang lebih gampang ya kan? Oke. So, jadi kita akan cari QA sama QB itu gaya Coulombnya tuh berapa sih? Gitu ya. Caranya cari F. FA sama B. Antara A sama B itu F-nya berapa? Gitu. Berarti FAB. FAB sama dengan QA QB per RAB kuadrat. Nah, ini kan inget ya, ada kuadratnya. Terus kita masukin angkanya, K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali sama angka yang di situ. QA-nya berapa sih? Oh, ternyata kita ambil jadi sini QA-nya 1, terus QB-nya 2. Minusnya nggak usah dikhawatirkan karena minus itu cuman ininya aja ya, arahnya aja, nanti menentukan arahnya. Karena dia vektor arahnya aja gitu ya. QA-nya 1 kali 10 pangkat min 6, QB-nya 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama R-nya, jaraknya kimbing bingit 1, udah meter lagi ya. Oke, terus kita kaliin yang angkanya bukan pangkat, 9 kali 1 kali 2 berapa dong? 18. 18 dikali 10 pangkat, ada angka 9 kurangi 6 kurangi 6, 9 kurangi 6 kurangi 6, 10 pangkat min 3 ya, 3 ya, 3. Oke. So, ya diisi di sininya 18. 10 pangkat min 3 aja udah di situ. Oke. Lanjut kita ke kolom berikutnya ya, baris berikutnya maybe QB sama QC. Kalau tadi AB, sekarang BC. BC. FBC sama dengan K QB QC per RBC kuadrat gitu. Gampang kan ya? Terus kita masukin angkanya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya 2 kali 10 pangkat min 6 dikali sama ini QC-nya 4, jadi kita masukin 4 mikro 10 pangkat min 6 dibagi sama jaraknya 1 meter. Terus kita kaliin yang ada 9 kali 2 kali 4, 9 kali 8 72 kali 10 pangkat min 9 min 6 min 6 min 3. Oke. Jadi di sini jawabannya 72. Oke.
Terus kita akan lanjutin resultan gaya Coulomb pada muatan B sebesar berapa ke mana. Oke. Jadi tadi kita punya FAB. FAB itu yang mana sih? FAB itu ya ini FAB, ini juga FAB. Loh, kok gitu? Ya, karena antara A sama B gitu ya. Ini FBC, nih FBC, ini juga FBC nih, ya sama gitu. Nah, yang kita cari itu adalah pada muatan B. Kalau di B gimana? Nah, di B itu dia itu tarik-tarikan, dia ditarik sama A ke kiri, tarik C ke kanan, ya ini ya. Berarti kan kayak orang tarik tambang, arahnya berbeda, berarti ditambah apa dikurang? Dikurang. 72 sama 18, menang yang 72. Oke, karena menang yang 72, terus 72-nya itu ke kanan, berarti kan yang sini jawabannya ke kanan dong. 72 kurangi 18 berapa? 56. Berarti di sini jawabannya 56 ke kanan. Oke, lanjut. Kalau yang ini pakainya Pitagoras, ya. Gambar berikut adalah 3 muatan ABC membentuk suatu segitiga dengan siku-siku di A. Gaya tarik-menarik A dan B sama besar dengan gaya tarik antara A dan C. FAB-nya itu ya. FAB, ini FAB sama besar dengan FAC, ya. Ini besarnya sebesar ini, resultan gaya muatan A adalah berapa? Nah, kalau tadi kanan kiri, kalau yang ini ke atas sama ke kanan, kita pakainya Pitagoras. Kalau ini mah gampangnya. Oke, berarti FA-nya A sama dengan akar dari ini nih, 9 akar 2 kuadrat berapa? 9 akar 2 kuadrat ditambah sama 9 akar 2 kuadrat. Oke, jadi ini sama dengan akar ke 6 kali 4 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 18. Jawabannya di sini 18. Arahnya ke ini ada kanan sama atas. Ya, kanan atas dong berarti. Kanan atas. Nah, gitu. Oke. Next. Mengerikan. Ini segitiganya sama sisi. Ya, sama sisi. Artinya ini sudutnya 60 derajat semua sama sisi. Terus Q1, Q2, Q3-nya udah ada, kayaknya biasa seperti ini ya. Besar F12. F12 itu adalah antara Q1 dan Q2 gitu ya. Jadi di situ ya ada kombinasinya banyak ya, antara Q1 sama Q2 itu F12, antara Q2 sama Q1 itu juga F21, F21 sama F12 sama 1 sama 3 F13 atau F31 juga bisa. Terus 2 sama 3 itu F23 atau F32, sama aja, yang bedain cuma arahnya gitu aja. F12 berarti dari Q1 ke Q2. Makanya ini udah ada gambarnya ke kiri bawah. F13 itu Q1 ke Q3 ke kanan bawah. Oke. Kita mau cari F12. Rumusnya sama kayak tadi, F12 sama dengan Q1 Q2 per R12 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 nya 4, ini enggak pakai mikro ya, 4 dikali sama 3 dibagi sama jaraknya berapa sih? 30 cm. 30 cm itu 0,3 meter atau 10 pangkat min 1. Ingat di kuadrat. Yes.
Em, 9 ini kita tulis 9 dikali 4 dikali 3 kali 10 pangkat 9 dibagi sama 9, 3 kuadrat kan 9 dikali sama 10 pangkat min 2. Coret si 9-nya, dapetinnya adalah 12 kali 10 pangkat 11 ya. Karena di sini 10 pangkat 11-nya udah, kita tinggal masukin 12. Oke. Next bawah. Gimana dengan F13? F13 ya masukinnya sama Q1 Q3 bedanya F13. Oke. F13 sama dengan K Q1 Q3 per R13 kuadrat ya, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali sama 4 dikali 5 dibagi sama 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat ya. Sama seperti yang tadi, 9 kali 4 kali 5 kali 10 pangkat 9 bagi 3 kuadrat tuh 9 kali 10 pangkat min 2. Kita buang 9-nya. 4 kali 5 adalah 20. 20 kali 10 pangkat 11. Ini pangkat 9 ya. Oke gitu. Kita masukin 9. Oke. 20 ya. Oke. Sudut antara F12 dan F13. F12 itu yang ke kiri bawah. F12 ya. Terus F13 FB ya. F13 itu adalah yang ya dari Q1 ke Q3. Kayak FB. Oke, ini kan sudutnya kan sama sisi sama semua ya, 60. Ya di sini isiannya adalah 60 derajat gitu. Resultan gayanya gimana? Karena ini sudutnya bukan 90, berarti kita pakai rumus yang panjang. F apa nih? F1. Karena yang kita cari yang di Q1 ini. F1. F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah sama 2 F1 F2 cos 60 ya sudutnya. Oke. Sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 kali 12 kali 20 kali setengah ya. Terus kita buang si ini dan ini, hilang. 12 kuadrat sama dengan berapa nih? 144. 144 ditambah 400 ditambah sama 2040 ya. Berapa ya? Sama dengan akar belakangnya 4 ya. 4 tambah 4 8, terus 5 tambah 2 berapa? 7 ya nggak sih? Ya, 784. Berapa sih akar 784? Ya kalau misalnya kamu nggak inget ya pakai kalkulator aja. Misal nggak inget jawabannya berapa. Akar 784
28 ya. Jawabannya 28. Oke. So, ini jawabannya 28 kali 10 pangkat 11.